campuran. Allah menurunkan Quran, itu bahasa Quran, bahasa buatan Allah. Jadi bahasa Quran, bahasa Allah. Bahasa Inggris, bahasa yang dibuat dan menjadi kebiasaan orang Inggris. Bahasa Jawa, bahasa yang muncul dari budaya Jawa. Bahasa Prancis muncul dari budaya Prancis. Bahasa Arab adalah bahasa yang muncul dari kalangan bangsa Arab. Tapi bahasa Quran bahasa Allah. Itu bukan bahasa Arab sebenarnya. Karena itu bahasa Quran, karena bahasa Allah sempurna. Namun kalau Allah menurunkan wahyu dalam bahasa Allah yang betul-betul bahasa Allah, manusia nggak ada yang ngerti. Karena itu bahasa Quran yang bahasa Allah, oleh Allah buat mendekati bahasa yang tempat turunnya Quran. Karena tempatnya Quran adalah bangsa Arab yang mengenal bahasa Arab, maka bahasa Quran dibikin mirip bahasa Arab. Bahasa Quran bukan bahasa Arab. Itu. Maka dikatakan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Kami turunkan inna anzalnahu, domir kepada Quran itu sendiri, kepada wahyu. Kami turunkan itu wahyu Qur'anan, sebagai Quran, sebagai bacaan. Bacaan yang bagaimana? Yang Arabiyyan, ada ya tasbih. Jadi pemahamannya kami turunkan itu wahyu dalam bacaan ke Arab-Araban begitu. Dalam bacaan yang mendekati bahasa Arab. Kalau bahasa Arab, bahasa buatan orang Arab. Apapun buatan manusia ada cacat, ada tidak sempurnanya. Bahasa Arab ada cacat. Karena itu bahasa, dimanapun bahasa selalu mengalami perubahan dan bahkan bahasa mengalami kemusnahan. Semua bahasa mengalami perubahan dan kemusnahan. Sedangkan bahasa Quran, bahasa Allah tidak ada cacat, sempurna, dibikin mendekati bahasa Arab. Bahkan belakangan nanti semua ahli bahasa Arab menundukkan bahasa Arab di bawah kaidah-kaidah bahasa Quran. Maka terselamatkanlah bahasa Arab dari kemusnahan. Karena dia kemudian tunduk kepada kaidah-kaidah bahasa Allah. Justru bahasa Arab menjadi bahasa yang paling lama, yang sampai saat ini masih bisa digunakan orang. Bahasa Inggris itu memang paling luas, paling banyak dipakai, tetapi bahasa Inggris itu bahasa muda. Baca saja buku-buku berbahasa Inggris abad 19, tahun 1800 sekian, itu orang Inggris sekarang pun banyak susah membacanya. Susah, karena bahasa sekarang, bahasa Inggris ini disebut modern English, bahasa Inggris modern. Yang sebelumnya itu bahasa Inggrisnya beda, tapi bahasa Arab dari abad ke-7 sampai sekarang itu semua orang masih bisa baca. Sebenarnya itu bahasa buatan orang Arab yang karena buatan manusia ada cacatnya, ada kelemahannya. Tapi dengan Allah turunkan bahasa Allah yang mendekati bahasa Arab, lalu bahasa Arab tunduk kepada kaidah-kaidah bahasa Allah itu, maka selamat bahasa Arab. Itu bahasanya. Apalagi orangnya kalau tunduk kepada Quran, tunduk pada kaidah Quran, akan selamat. Peradabannya tunduk pada kaidah Quran, selamat. Bahasa orang Arab ditundukkan di bawah bahasa Quran, maka menjadi stabil sampai sekarang. Itu. Baik. Jadi kalau begitu, bahasa Allah, bahasa Quran itu adalah bahasa Allah yang dibikin mendekati bahasa Arab. Arabnya pun Arab Quraisy, Arab campuran. Bangsa Quraisy campuran dari wilayah utara, ada Persia, ada Syria. Campuran dari selatan, ada Arabia, ada Abyssinia. Campuran. Bahasa Arab Quraisy itu bahasa campuran. Itu yang saya tekankan. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang senang dengan mempelajari bahasa, sangat pantas kalau memiliki buku Lisanul Arab. Dalam Lisanul Arab itu semacam ensiklopedi, dijelaskan istilah ini asal mulanya begini.
Istilah ini asal mulanya dulu begini-begini. Istilah ini asal mulanya begini. Nah, yang saya mau masuk yaitu makna ilah, istilah ilah. Apa arti ilahun? Ilah, apa arti ilah? Itu. Masuk ke bahasa Indonesia itu langsung melompat. Ilah artinya Tuhan. Kan begitu. La ilaha diartikan tiada Tuhan. Jadi ilah itu langsung diartikan Tuhan. Itu. Apa itu Tuhan? Tanya ke orang Indonesia. Tuhan itu Dia. Nunjuk ke atas bukan karena Tuhan di sana gitu. Karena bumi bulat kan? Bumi bulat yang ada di kutub utara nunjuk ke atas ke sana, yang ada di kutub selatan nunjuk ke atas ke arah sini. Kita di daerah Khatulistiwa nunjuk ke atas. Jadi nunjuk ke atas ini bukan berarti tetapi menunjukkan ketinggiannya ya. Kemuliaan, keagungannya. Ilah dimasukkan ke bahasa Indonesia menjadi Tuhan. Dan apa itu Tuhan? Orang Indonesia langsung bilang Tuhan adalah Dia, pencipta langit dan bumi, pencipta alam, pencipta manusia, pencipta kehidupan. Jadi ilah adalah Tuhan, ilah adalah pencipta langit dan bumi, ilah adalah pencipta manusia, ilah adalah pencipta kehidupan dan kematian. Padahal dalam bahasa Arab bukan itu arti ilah. Yaitu tidak langsung ilah bermakna Tuhan. Karena campuran ada dari pengaruh bahasa utara, ada pengaruh bahasa selatan. Dari utara, dari selatan. Lihat dalam Lisanul Arab dijelaskan. Kalau dari utara, ilah itu berasal dari kata alaha. Alaha ya'lahu, lalu menjadi ilah. Kalau dari selatan, ilah itu berasal dari kata laha. Laha yalihu, kemudian menjadi ilahun. Alaha ya'lahu menjadi ilah. Apa itu alaha? Alaha dari bahasa utara, ya, bahasa utara, alaha itu artinya mencintai. Alaha mencintai, merindui. Ilahun sesuatu yang dicinta, sesuatu yang dirindu. Itu. Alaha mencintai, ilahun yang dicintai. Alaha merindui, ilahun yang dirindui. Alaha kalau sudah mencintai, merindui, mendekati. Ilahun sesuatu yang selalu didekati. Ilahun yang dikejar, ilahun yang dipentingkan. Itu. Apa itu ilah? Ilah artinya sesuatu yang dicintai, sesuatu yang dirindu, sesuatu yang didamba, sesuatu yang dikejar, sesuatu yang dipentingkan, sesuatu yang selalu didekati. Itu makna ilah dari pengaruh utara. Kalau dari bahasa selatan berasal dari kata laha. Laha artinya menyembah, mengabdi, melayani, meladeni, memperturutkan. Kalau laha menyembah, memuja, ilah yang dipuja, yang disembah. Laha mengabdi, melayani, meladeni, memperturutkan. Ilah sesuatu yang diladeni, dilayani, diperturutkan, diprioritaskan, dikedepankan. Itu makna ilah. Ringkas cerita, apa sih ilah itu bagi orang Arab Quraisy? Ilah artinya segala sesuatu yang dicintai, segala sesuatu yang dirindui, segala sesuatu yang didamba, sesuatu yang diharap, sesuatu yang dikejar, yang dicari, yang didekati, yang dipentingkan. Apa itu ilah? Segala sesuatu yang disembah, yang dipuja, yang dimuliakan, yang diagungkan, yang diladeni, yang diperturutkan, yang diprioritaskan, yang serba dikedepankan, didahulukan. Itu makna ilah. Jadi tidak langsung bermakna Tuhan pencipta alam. Tidak. Nah sekarang kita lihat dalam ayat Quran. Jadi bahwa ilah tidak langsung berarti Tuhan, tapi ilah adalah sesuatu yang dipuja, dimuliakan, sesuatu yang dicintai, sesuatu yang dipentingkan. Berarti ilah tidak selalu berarti Tuhan.
Lihat dalam surat Al-Furqan, surat 25 ayat 43. Ara'aita, tidakkah kau perhatikan, manittakhadha, orang yang menjadikan ilahahu, menjadikan sebagai ilahnya hawahu, hawanya. Hawa bisa jadi ilah. Ilahahu, hawahu. Ilahnya, hawahu, hawanya. Di Indonesia selalu ditambahin hawa nafsu. Padahal dalam Quran, dalam hadis hanya disebut hawa. Kadang jamak ahwa. Nah, itu. Apa itu hawa? Dorongan-dorongan biologis. Apa itu al-hawa? Bisa jadi syahwatul batin, syahwat perut, dorongan makan minum. Syahwatul farji, dorongan seks, libido. Syahwatul kalam, hasrat untuk ngobrol, bergunjing. Syahwatul naum, hasrat untuk mencari tempat yang nyaman, terus nyandar, terus tidur. Maaf yang lagi nyandar, bukan maksud nyindir, ya. Nggak apa-apa, ya. Saya pernah lagi pengajian di masjid, ada jamaah yang duduk di belakang nyandar tidur, saya marahi. Temannya protes, Ustadz jangan begitu dong. Kan kata Nabi, tiap-tiap orang melangkahkan kaki keluar rumahnya menuju majelis ilmu, maka dia sudah dinaungi oleh sayap malaikat yang menebarkan rahmat. Bahwa ini teman saya datang ke majelis taklim dan tidur, itulah rahmat yang sedang dia terima Ustadz. Kenapa dimarahi? Lalu dia sambung, saya tahu benar Ustadz, tidurnya dia ini, tidurnya teman saya ini adalah rahmat buat dia. Saya tahu persis. Sebagai teman dekat saya tahu, dia udah 3 minggu gak bisa tidur, ditagih utang sama orang. Nah itu. Sejak saat itu kalau saya sedang khutbah Jumat dan ada orang tidur, saya diamin aja. Paling saya ngebatin, ini orang punya utang. Dan orang kalau punya hutang, biar rumahnya, kasurnya empuk, kamarnya ber-AC, susah tidur, tapi begitu datang di pengajian, dia tidur. Kalau bukan karena rahmat Allah, itu nggak akan bisa. Nah, makanya Anda kalau lagi ngaji atau dengar khutbah Jumat, jangan tidur. Khotib jadi tahu, ente punya hutang. Itu, ya, itu. Sampai di mana tadi? Sampai di hutang. Oke. Jadi hawa bisa menjadi ilah. Ini contoh. Ilah tidak langsung berarti Tuhan, pencipta alam, langit dan bumi. Ilah tidak langsung berarti pencipta manusia, kehidupan dan kematian. Tidak. Ilah adalah sesuatu yang dipentingkan, sesuatu yang diprioritaskan, sesuatu yang dipuja, sesuatu yang diagungkan, sesuatu yang dikedepankan, sesuatu yang dicinta, dirindu, didamba, diharap. Dan bisa jadi ilah itu adalah al-hawa. Nah, satu, ini ilah palsu, ya. Al-hawa, ilahahu, hawahu. Yang kedua, yang juga bisa menjadi ilah selain hawa adalah orang-orang yang kaya dan berkuasa. Atau orang-orang yang berkuasa dan kaya. Itu. Makasih. Nabi Musa mengingatkan Fir'aun, jangan takabur. Fir'aun bilang, jangan lawan saya dulu. Jangan lawan saya, lawan aja tuh anak buah saya dulu. Siapa anak buahnya? Para tukang sihir. Jadi Fir'aun selain sebagai raja yang berkuasa, sangat kaya, Fir'aun memiliki kemampuan-kemampuan magic, kemampuan supernatural. Maka dia melatihkan magic, sihir. Didatangkan para tukang sihir itu membawa tali, membawa tambang. Mereka lempar, berubah menjadi ular. Allah perintahkan kepada Nabi Musa, lempar tongkatmu. Nabi Musa lempar tongkat, berubah menjadi ular yang lebih besar lagi, mencaplok ular para tukang sihir. Khudha wala takhaf, ambil jangan takut. Begitu diambil, dipegang itu ular besar, berubah jadi tongkat lagi. Para tukang sihirnya Fir'aun kaget.
Rupanya kemampuan magic kita, kemampuan supernatural kita terkalahkan oleh Musa. Berarti apa kata Musa lebih pantas diyakini, diikuti. Kalau Musa katakan Tuhan itu dia pencipta langit dan bumi, pantaslah. Langsung para tukang sihir itu sujud sambil berkata, amanna bi Rabbi Harun wa Musa. Kami beriman pada Tuhannya Harun dan Tuhannya Musa. Sujudnya di depan Fir'aun. Fir'aun geleng-geleng kepala. Ya ayyuhal mala, hei para kaki tanganku, hei orang-orang dekatku, hei para pendukungku, ma'alimtu lakum min ilahin gairi. Saya terjemahkan bebas saja. Sungguh tak aku sangka bahwa kalian masih memiliki ilah gairi selain diriku. Jadi Fir'aun mengaku diri ilah. Fir'aun mengaku diri sebagai sesuatu yang pantas dipuja, dimuliakan, ditaati, diikuti. Kenapa? Karena dia kaya, dia berkuasa. Hati-hati. Seringkali tanpa kita sadari, kita pun merendah-rendahkan diri sedemikian rupa di hadapan orang yang kaya dan berkuasa. Dan kelakuan kita menjadi sama seperti anak buahnya Fir'aun. Itu sikap superior. Superior bahasa Arabnya takabur, merasa lebih tinggi dari yang lain, itu dilaknat oleh Allah. Tapi juga sikap inferior, merasa lebih rendah, merasa selalu rendah diri terus, itu pun dilaknat juga. Yang satu meninggikan diri sendiri di hadapan orang lain, yang satu merendahkan diri dan meninggikan orang lain. Ya sama syiriknya arahnya itu, syirik kofinya itu. Karena itu tinggi diri, takabur itu sama dosanya dengan rendah diri. Karena itu orang tidak boleh rendah diri. Jadi orang tuh nggak boleh rendah diri. Setiap orang punya kelebihan. Setiap orang pasti memahami sesuatu. Itu. Jadi itu yang kedua. Ilah hawa nafsu bisa jadi ilah. Yang bisa menjadi ilah adalah orang-orang yang berkuasa dan kaya. Yang ketiga, ilah palsu lain. Dijelaskan dalam surat Al-Maidah. Setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, Allah tanya, Ya Isa bin Maryam, hai Isa putra Maryam, a'anta qulta linnas, apakah kamu yang berkata, apakah kamu yang mengajarkan kepada manusia-manusia itu, ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah, hai manusia, jadikanlah diriku dan ibuku ilahaini, dua ilah, dua yang disembah, dua yang dipuja, dua yang dimuliakan, min dunillah, selain Allah. Engkau ajarkan begitu? Nabi Isa berkata, tidak ya Allah. Memang kenapa? Sebab setelah kau diangkat ke langit, hai Isa, di muka bumi banyak orang yang ilahnya tiga. Mereka menjadikan aku sebagai ilah, tapi mereka juga menjadikan dirimu sebagai ilah. Sungguh ya Allah, aku nggak ngajarin begitu. Tapi kenapa banyak orang yang memperilah Nabi Isa? Mari kita tanya kepada para pelaku. Saya sudah tanya kepada teman-teman, kenapa kau jadikan Yesus, Nabi Isa sebagai ilah? Jawabannya seragam. Yesus itu yang kalian orang Islam disebut Nabi Isa, itu hebat. Bisa menghidupkan orang yang mati. Bisa menyembuhkan orang yang buta. Bisa menyembuhkan orang yang sakit kusta. Bisa ini, bisa itu. Punya kemampuan-kemampuan yang manusia biasa tidak bisa. Kemampuan apa? Kemampuan yang miraculous. Kemampuan yang ajaib. Kemampuan yang supernatural. Oh, jadi karena kemampuan supranaturalnya itu, karena kemampuan supernaturalnya itu, lalu dia kemudian dijadikan ilah. Rupanya memang banyak orang
yang memperilah manusia-manusia lain hanya karena manusia itu memiliki kemampuan supernatural. Kalau begitu adanya, sebenarnya di kalangan muslim juga banyak orang-orang yang dianggap memiliki supernatural dijadikan ilah. Hati-hati. Hawa nafsu bisa jadi ilah, penguasa yang kaya bisa jadi ilah, orang-orang yang dianggap punya kemampuan supernatural itu juga bisa dijadikan ilah. Terakhir yang keempat, contoh-contoh ilah di dalam Quran. Nabi Ibrahim masih remaja, berkata kepada ayahnya, dikisahkan dalam surat Al-An'am ayat 74. Wa idh qala Ibrahim li abihi Azar. Maka satu saat berkatalah Ibrahim kepada ayahnya yang bernama Azar, atattakhidhu asnaman. Wahai ayah, mengapa engkau jadikan asnam, jamak dari sonam? Itu. Sonam, patung berhala, asnam, jamak. Itu. Di Jakarta, di dekat rumah saya, ada dokter, di pelang namanya, tertulis namanya itu Zainul Asnam. Itu. Hiasan berhala. Itu. Saya tanya, kenapa begitu? Karena waktu bapak saya masih muda, dapat petuah dari orang-orang tua, kalau kasih nama anak, kasihlah nama yang ada di Quran. Itu nama yang bagus. Nah, karena asnam ada di Quran, saya dikasih nama Zainul Asnam, hiasan berhala. Itu. Dulu saya suka ngebodor, suka ngelucu-lucu. Ada lagi orang dikasih nama Muhammad Jahim, panggilannya Jim. Itu saya ceramah buat bikin ketawa-ketawa saja. Ya, satu saat saya di Surabaya benar ketemu yang namanya begitu. Itu. Ya, sedang training, saya lihat daftar nama Muhammad Jahim, tunjuk tangan. Dari mana kamu? Madura, Pak, katanya. Kamu tahu apa artinya Jahim? Ya tahu, Pak, katanya. Habis bapak saya kasih nama begitu. Kenapa begitu? Kata bapak saya, orang-orang tua dulu pesan kasih nama anak, kasih pakai nama yang ada di Quran. Iya, tapi kan Jahim itu nama neraka. Ya habis bagaimana udah jadi begitu, Pak, di KTP juga kayak begitu. Kasihan banget. Ya, karena udah jadi, mudah-mudahan ya begitu dia nanti lewat di depan Jahim, yang Jahim beneran jadi ngeri. Ini Jahim yang bisa jalan nih, katanya. Kalau begitu jangan kasih dekat masuk ke kita deh, katanya. Lebih hebat dia. Baik. Sonam, patung berhala. Asnam, jamak dari patung-patung berhala. Atattakhidhu asnaman, mengapa engkau jadikan sonam-sonam, patung-patung berhala itu alihah. Alihah jamak dari ilah. Mengapa engkau jadikan patung-patung itu sebagai ilah-ilah? Cukuplah di situ. Jadi ilah di dalam Quran bisa jadi dijelaskan, bisa jadi ada orang yang ilahnya adalah hawahu, hawa nafsunya. Bisa jadi yang menjadi ilah adalah Fir'aun, penguasa yang kaya. Bisa jadi yang dijadikan ilah adalah Yesus, orang yang dianggap punya kemampuan supernatural. Dan bisa jadi yang dijadikan ilah adalah benda-benda yang dianggap punya kekuatan-kekuatan magis, yang sekarang tidak lagi berupa patung, bisa berupa kredit card, bisa berupa handphone, bisa berupa BlackBerry. Ada orang yang tiap kali muncul handphone model baru, 2 minggu dia nggak beli, dia stres. Itu. Kayaknya dia menjadi ketinggalan zaman banget, kayak jadul banget begitu. Dia stres sendiri. Itulah makna ilah. Apa itu ilah? Sesuatu yang dipuja, dimuliakan, dipentingkan. Apa itu ilah? Sesuatu yang dicintai, didamba, diharap. Apa itu ilah? Sesuatu yang dikejar, yang didekati. Apa itu ilah? Sesuatu yang menguasai jiwa kita, perasaan kita, pikiran kita, emosi kita. Bisa jadi ilah itu adalah hawa nafsu. Bisa jadi ilah itu adalah orang-orang kaya dan berkuasa. Bisa jadi ilah itu adalah orang-orang yang punya kekuatan supernatural. Bisa jadi ilah itu adalah benda-benda yang dianggap sangat berharga. Itu makna ilah. Maka
ketika datang Islam, istilah ilah ditempatkan dalam sebuah konstruksi kalimat yang khas. Tidak ada lagi kalimat manusia yang seperti itu. La ilaha. La ilaha. Apa artinya? La ilaha, tiada yang dipuja. La ilaha, tiada yang dipentingkan. La ilaha, tiada yang dipentingkan. La ilaha, tiada yang dicintai, tiada yang dikejar, tiada yang dirindu, tiada yang didamba, tiada yang diharap, tiada yang diprioritaskan, tiada yang diladeni, tiada yang serba dikedepankan. Illallah, kecuali Allah. Baik. Sekarang kita praktek. Coba mulai nunduk kepalanya dikit-dikit. Nah, kepalanya mulai nunduk dikit-dikit. Merem, pejamkan mata. Yang dari tadi udah merem terus saja merem.